Aktivitas kapal di Pelabuhan Rembang, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terus meningkat pesat. Status Pelabuhan Rembang sebagai pelabuhan reguler akan berubah. Pelabuhan itu akan ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul, yaitu pelabuhan nasional dan pelabuhan internasional. Perubahan atas status tersebut akan memungkinkan kapal-kapal asing masuk ke pelabuhan yang bisa memicu kepadatan alur jalur keluar masuk atau lalu lintas kapal, sehingga harus dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti alur jalur dan tanda-tanda navigasi untuk menjaga keselamatan bersama. Apalagi lalu lintas kapal di perairan tersebut kedepannya diprediksi akan meningkat tajam. Namun demikian, kondisi di perairan tersebut masih ditemukan sejumlah perahu nelayan setempat yang diduga menebar jaring di jalur zona perlintasan kapal yang bisa mengancam keselamatan nahkoda, ABK, dan nelayan itu sendiri. Diketahui nelayan setempat berasal dari Desa Leran, Terahan, Pangkalan, Sluke, Jatisari, dan Sendang Mulyo. Sementara nelayan tetangga desa yang terkadang juga mencari ikan di seputar Pelabuhan Rembang, yaitu nelayan yang berasal dari Desa Pandangan, Desa Karanganyar, dan Desa Sarang. Merespon dan menindaklanjuti permasalahan tersebut, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Pelabuhan Laut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Rembang menggelar rapat sosialisasi keberadaan jaring nelayan di alur pelayaran dan kolam Pelabuhan Rembang Sluke. Acara yang digelar di pendopo kantor Kecamatan Sluke itu menghadirkan para kades, ketua dan wakil paguyuban nelayan 7 desa meliputi Desa Leran, Terahan, Pangkalan, Sluke, Jatisari, Manggar, dan Desa Sendang Mulyo. Hadir pula para stakeholder, dinas terkait, DKP, camat, dan aparat. Berikut petikan acara sosialisasi dan wawancara bersama sejumlah pejabat terkait dan manajer operasional Badan Usaha Pelabuhan BUP PT Dermaga Mas Nusantara. Kan Pak, kaitannya dengan sosialisasi yang diadakan di hari ini, Pak? Baik, perlu kami sampaikan status Pelabuhan Sluke untuk saat ini merupakan pelabuhan regional. Jadi kewenangannya untuk terkait perizinan dan ada di wilayah Provinsi Jateng. Kemudian Sluke ini kan berkembang dan adanya hubungan dengan kapal, maka dalam waktu dekat Sluke sudah ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul, yaitu pelabuhan nasional dan internasional, sehingga sudah dilengkapi perangkat-perangkat seperti alur, terus tanda-tanda navigasi, terus kemudian kunjungan-kunjungan kapal. Bahkan Sluke merupakan tempat distributor LPG melayani Solo Raya, Kudus, Pati, Rembang, bahkan Blora, dan sebagainya. Ya. Terkait dengan alur nelayan, Pak, yang ada di sekitar pelabuhan, Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Untuk alur, kita sudah ditetapkan sesuai peraturan Menteri, bahkan Undang-Undang juga mengamanatkan bahwa Sluke sudah merupakan pelabuhan pengumpul. Akhirnya perangkat ini sudah ditetapkan alur bebas dari tangkap ikan di situ. Bahkan di situ merupakan alur jalur keluar masuk kapal, baik kapal mengangkut LNG, kemudian tambang-tambang yang dari Rembang, kemudian juga pembongkaran batu bara untuk kebutuhan industri di wilayah Rembang dan sekitarnya, termasuk semen Indonesia. Kemudian terkait dengan nelayan yang sampai saat ini masih bandel, semisal belum mematuhi aturan, itu seperti apa, Pak, nanti ke depannya? Kita tidak semut-semutnya, tidak bosan-bosannya melakukan sosialisasi seperti ini. Tahap awal memang kita melakukan undangan yang punya kepentingan, dalam hal ini kepala desa, kemudian paguyuban nelayan, kemudian para stakeholder, unsur pemerintah,
baik dari Percamat, DKP, kemudian dari pihak aparat kita undang. Kemudian nanti kita tindak lanjuti khusus untuk pertemuan lagi dengan para nelayan keseluruhan, sekaligus melakukan pembinaan kaitannya dengan legalitas para nelayan yang belum punya, termasuk bantuan dari kita yaitu baju renang. Saya dengan Pak Haris Padaya dari PT Dermaga Emas Nusantara yang memberikan pelayanan terhadap pelayanan pandu tunda di perairan Luki dan PLTU. Pak, tanggapan Bapak terkait dengan jaring nelayan sekarang yang sering kerap kali ditemukan di wilayah Pelabuhan Seluki itu bagaimana Pak tanggapan Bapak? Jaring nelayan itu memang sangat membahayakan bagi nelayan itu sendiri, bagi kapal yang lagi akan melakukan olahraga di pelabuhan. Kenapa? Jaring-jaring itu bisa nyantol di propeller atau baling-balingnya kapal. Kapal bisa tertarik, propellernya kapal itu nanti bisa rusak. Jadi hal ini sudah kita sampaikan kepada pihak otoritas sudah lama, supaya ini diadakan sosialisasi agar para nelayan tidak beraktivitas di wilayah kolam pelabuhan maupun di alur pelayaran, karena ini sangat berbahaya bagi mereka sendiri maupun bagi kapal-kapal kami atau bagi pelayaran yang akan masuk ke pelayaran ini. Sejauh ini sudah pernah terjadi Pak jaring nelayan menyangkut di kapal tersebut Pak? Tadi seperti yang disampaikan oleh warga, ada jaring nelayan yang tersangkut di kapal. Nah, ini akan masalahkan ini salahnya siapa, kita tidak bisa menyalahkan siapa, karena ketidaktahuan para nelayan itu sendiri dan para kapal yang melakukan aktivitas itu juga tidak tahu kalau itu ada jaring, karena biasa pada umumnya jaring kan berada di bawah air. Ini yang jadi masalah. Tiba-tiba nanti ada klaim dari warga bahwa jaring mereka tertabrak oleh kapal dan minta ganti. Ini yang menjadi masalah bagi kami tidak tahu dan suruh mengganti. Nah ini ya, setelah itu nanti kita secara kekeluargaan lah membicarakan ini ke pihak-pihak yang terkait supaya untuk mencari solusi yang terbaik, supaya hal ini pun juga kita tidak mau terulang lagi. Makanya diadakan sosialisasi ini supaya untuk kedepannya kita lebih baik lagi antara nelayan, ada pihak kapal, otoritas pelabuhan saling berkoordinasi dengan pihak-pihak instansi terkait pun juga begitu, supaya bisa berjalan dengan baik. Ya. Harapan Bapak Pak kepada nelayan maupun pemerintah Pak terkait dengan hal ini? Kepada para nelayan, saya kepada nelayan itu pertama, nelayan juga harus mengikuti aturan. Tidak semua laut itu kita patok, ya, karena hanya sebagian wilayah area pelabuhan yang ditetapkan sebagai areal atau wilayah dilarang untuk mencari ikan yang ada di kolam pelabuhan Seluki maupun yang ada di alur pelayaran pelabuhan Seluki, itu jangan digunakan untuk mencari ikan, risikonya bahaya. Dan juga kepada para nelayan pada saat mencari ikan pada malam hari khususnya, supaya memberikan lampu penerangan yang cukup, supaya kapal yang mau lewat itu ada nelayan di sampingnya atau di depannya, jadi mereka ada waktu untuk bisa memutar kemudi supaya jangan nabrak. Terkadang lampunya kecil sekali Bapak, kecil lampu lilin, jadi dia nggak kelihatan, udah dekat baru kelihatan. Ini yang berbahaya. Kalau untuk otoritas pelabuhan sendiri, karena ini pelabuhan Seluki ini masih pelabuhan masih terbuka ke samudra, belum ada yang namanya breakwater, dan harapan kami supaya ada penambahan rambu-rambu navigasi, batas-batas mana daerah yang dilarang, mana yang tidak. Juga di arus pelayaran, supaya ditambahin lagi rambu-rambunya. Nelayan pun tidak paham yang mana yang dilarang, nggak tahu. Jadi kalau bisa ditambah lagi rambu-rambunya, bahwa dari ujung sini sampai ujung sini itu merupakan kolam pelabuhan. Dari pintu gerbang kiri kanan itu ada dua lampu navigasi, itu sebagai pintu masuk. Di alur navigasi ditambah lagi 2 lampu lagi sebagai alur pelayaran. Mungkin nelayan akan lebih paham, dan dibuatkan peta yang disiapkan oleh otoritas dan disebarkan atau diberikan kepada masing-masing kelurahannya untuk diberikan kepada masyarakat nelayannya, supaya mereka lebih paham. Supaya kalau tidak ada sosialisasi ini, para nelayan pun juga mungkin tidak tahu juga.
harapan saya ke depannya supaya bisa lebih baik dan para nelayan pun lebih memahami dan mengerti tempat di mana dia bisa menjalankan yang mana yang dilarang itu Bapak. Ya. Dari Rembang, tim Indonesia News mengabarkan.